Kusuma dan Febri tidak pernah menyangka akan menjadi sedekat ini. Pertemuan mereka terjadi begitu saja, di tengah riuh rendah koridor sekolah yang selalu ramai. Awalnya, mereka hanya sebatas teman sekelas yang sesekali bertukar sapa atau meminjam catatan pelajaran. Nggak ada yang istimewa, hanya interaksi biasa yang terjadi di antara ribuan siswa lainnya. Namun, takdir sepertinya punya rencana lain untuk mereka. Sebuah tugas kelompok fisika yang rumit menjadi jembatan pertama yang menghubungkan dunia mereka yang sebelumnya terpisah. Tugas itu memaksa mereka untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama di luar jam sekolah, membuka pintu untuk percakapan yang lebih dalam dan personal. Dari tugas kelompok itulah, mereka menemukan sebuah kenyamanan yang aneh. Kusuma, yang awalnya mengira Febri adalah anak yang pendiam dan serius, terkejut menemukan sisi humoris dan hangat dalam dirinya. Sebaliknya, Febri yang melihat Kusuma sebagai gadis yang ceria dan selalu dikelilingi teman, menemukan kedalaman dan ketenangan yang tak ia duga. Mereka mulai menyadari bahwa di balik citra yang mereka tampilkan di sekolah, ada lapisan-lapisan kepribadian lain yang menarik untuk dijelajahi. Persahabatan mereka tumbuh bukan karena sebuah peristiwa besar, melainkan dari kumpulan momen-momen kecil yang perlahan menumpuk menjadi sebuah fondasi yang kokoh dan nyaman. Lambat laun, interaksi mereka tidak lagi terbatas pada urusan akademis. Mereka mulai saling mencari untuk hal-hal yang lebih sederhana. Misalnya, sekadar duduk bersama di kantin sambil menikmati es teh manis, atau berjalan pulang bersama karena rumah mereka ternyata searah. Setiap langkah dan setiap obrolan ringan seolah menjadi benang yang merajut kedekatan mereka semakin erat. Kusuma mulai terbiasa dengan kehadiran Febri di sisinya. Begitu pula sebaliknya. Mereka menjadi tempat aman bagi satu sama lain, sebuah pelabuhan kecil di tengah lautan kesibukan dan tekanan masa remaja yang terkadang terasa begitu berat untuk dipikul sendirian. Persahabatan itu pun resmi terbentuk, tanpa perlu ada kata-kata deklarasi. Semua terjadi begitu alami, mengalir seperti air sungai yang menemukan jalannya sendiri. Mereka adalah dua kutub yang berbeda, namun entah bagaimana saling melengkapi dengan sempurna. Kusuma dengan semangatnya yang meluap-luap, dan Febri dengan ketenangannya yang meneduhkan. Mereka menjadi bukti bahwa terkadang, pertemanan terbaik lahir dari awal yang paling sederhana dan tak terduga. Tumbuh dari kesediaan untuk melihat lebih jauh dari apa yang tampak di permukaan, dan menemukan keindahan dalam perbedaan. Kebersamaan Kusuma dan Febri terjalin dalam rutinitas yang sederhana namun penuh makna. Salah satu ritual utama mereka adalah belajar bersama. Hampir setiap sore setelah bel pulang sekolah berbunyi, mereka akan mencari sudut tenang di perpustakaan kota atau kedai kopi kecil di dekat sekolah. Di sana, di antara tumpukan buku dan aroma kopi, mereka akan membedah rumus-rumus matematika yang membingungkan atau menghafal tanggal-tanggal penting dalam pelajaran sejarah. Febri, dengan kesabarannya yang luar biasa, akan menjelaskan konsep-konsep sulit kepada Kusuma, hingga ia benar-benar paham, tanpa pernah menunjukkan sedikit pun rasa jenuh ataupun lelah. Namun, sesi belajar mereka jarang sekali berjalan kaku. Selalu ada ruang untuk berbagi cerita. Di sela-sela mengerjakan soal latihan, Kusuma seringkali bercerita tentang kekesalannya pada adiknya di rumah, atau tentang film baru yang ingin sekali ia tonton. Febri, sebagai pendengar yang baik, akan menyimak dengan saksama, sesekali memberikan tanggapan atau lelukon ringan untuk mencairkan suasana. Sebaliknya, Febri juga mulai terbuka. Ia akan bercerita tentang impiannya untuk melanjutkan kuliah di jurusan arsitektur. Sebuah rahasia yang belum pernah ia bagikan kepada teman-temannya yang lain. Ruang belajar itu telah berubah menjadi ruang berbagi yang aman. Dukungan yang mereka berikan satu sama lain menjadi pilar penting dalam persahabatan mereka. Saat Kusuma merasa putus asa karena gagal dalam ujian fisika, Febri tidak hanya menghiburnya dengan kata-kata. Ia datang ke rumah Kusuma membawa sekotak martabak manis kesukaannya dan menemaninya belajar kembali materi yang sulit itu dari awal. Begitu pula ketika Febri merasa ragu dengan kemampuannya untuk mengikuti kompetisi desain poster, Kusuma adalah orang pertama yang menyemangatinya. Ia bahkan membantu Febri mencari inspirasi dan memberikan masukan-masukan kreatif yang membangun semangat Febri kembali. Kebersamaan mereka adalah mozaik dari momen-momen kecil, seperti berbagi sebelah earphone untuk mendengarkan lagu yang sama, atau saling mengingatkan untuk tidak lupa makan siang di tengah kesibukan.
Hal-hal sepele ini, yang mungkin terlihat tidak berarti bagi orang lain, justru menjadi perekat yang menguatkan ikatan mereka. Setiap hari, tanpa mereka sadari, mereka sedang membangun sebuah dunia kecil yang hanya milik mereka berdua. Sebuah dunia yang didasari oleh kepercayaan, pengertian, dan kehadiran yang tulus, yang perlahan tapi pasti mulai terasa lebih dari sekadar persahabatan biasa. Perasaan itu datang menyelinap tanpa permisi, mengubah warna persahabatan mereka secara perlahan. Bagi Kusuma, kesadaran itu muncul dari serangkaian perhatian kecil yang selalu Febri berikan. Suatu hari saat hujan turun deras dan ia lupa membawa payung, Febri tanpa ragu melepas jaketnya dan memayungi kepala Kusuma hingga ke gerbang sekolah, membiarkan seragamnya sendiri basah kuyup. Di lain waktu, saat Kusuma bercerita sambil lalu bahwa ia sangat menyukai donat meses, keesokan harinya Febri sudah menunggunya di depan kelas dengan sekotak donat di tangan. Perhatian-perhatian sederhana itulah yang membuat jantung Kusuma mulai berdetak sedikit lebih cepat setiap kali Febri ada di dekatnya. Febri pun merasakan hal yang sama, meski dengan cara yang berbeda. Ia mulai jatuh hati pada kebaikan tulus yang selalu Kusuma tunjukkan. Febri ingat betul saat ia jatuh sakit dan tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Kusuma adalah satu-satunya teman yang datang menjenguk setiap hari, membawakan catatan pelajaran lengkap dengan rangkuman yang ia buat sendiri agar Febri tidak ketinggalan. Kebaikan dan energi positif Kusuma seolah menjadi cahaya yang menerangi hari-hari Febri yang terkadang terasa monoton. Ia mulai melihat Kusuma bukan lagi hanya sebagai teman yang ceria, tetapi sebagai seseorang yang kehadirannya mampu membuatnya merasa lebih baik dan lebih bersemangat. Perubahan perasaan itu termanifestasi dalam tindakan-tindakan canggung yang manis. Tatapan mereka kini sering bertemu lebih lama dari biasanya, sebelum salah satunya tersipu dan membuang muka. Jarak di antara mereka saat berjalan bersama terasa semakin dekat. Terkadang jemari mereka bersentuhan secara tidak sengaja, mengirimkan getaran aneh yang membuat keduanya salah tingkah. Obrolan mereka pun mulai diisi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih personal, bukan lagi tentang sekolah, tetapi tentang harapan, ketakutan, dan masa depan. Ada sebuah keinginan yang sama-sama tak terucap untuk mengenal satu sama lain lebih dalam lagi, melampaui batas-batas persahabatan. Keduanya terjebak dalam sebuah dilema yang indah. Di satu sisi, ada rasa takut yang besar untuk merusak persahabatan nyaman yang telah mereka bangun dengan susah payah. Namun di sisi lain, ada perasaan yang semakin kuat dan sulit untuk diabaikan begitu saja. Setiap perhatian kecil, setiap tawa bersama, dan setiap momen hening yang mereka bagi seolah menjadi bahan bakar yang menyalakan api di hati mereka. Mereka berada di persimpangan jalan, di mana persahabatan dan cinta mulai bersinggungan, menciptakan sebuah melodi baru yang mendebarkan sekaligus membingungkan di dalam hati masing-masing. Momen puncak itu tiba pada suatu senja yang tenang, di sebuah taman kota, tempat mereka sering menghabiskan waktu. Angin berembus lembut, menerbangkan beberapa helai daun kering di sekitar bangku yang mereka duduki. Setelah menyelesaikan tugas terakhir untuk ujian akhir semester, suasana menjadi hening. Tidak seperti biasanya, keheningan kali ini terasa berbeda. Bukan hening yang nyaman, melainkan hening yang penuh dengan kata-kata yang tertahan. Keduanya sama-sama merasakan ada sesuatu yang harus dikatakan, tetapi tidak ada yang berani untuk memulai. Langit oranye di ufuk barat seolah menjadi saksi bisu dari kegelisahan dua hati. Kusuma adalah yang pertama memecah kebisuan itu, meski suaranya sedikit bergetar. Feb, panggilnya pelan, matanya menatap lurus ke depan. Menurutmu, kita ini apa? Pertanyaan itu menggantung di udara, sederhana namun syarat makna. Febri terdiam sejenak, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu persis apa yang dimaksud Kusuma. Ia bisa saja memberikan jawaban aman dengan mengatakan mereka adalah sahabat baik, tetapi ia tahu itu tidak akan cukup lagi. Perasaan yang selama ini ia pendam terasa mendesak keluar, menuntut untuk diakui. Ini adalah saatnya untuk jujur, pada Kusuma dan pada dirinya sendiri. Dengan keberanian yang ia kumpulkan, Febri menoleh untuk menatap Kusuma. Aku tidak tahu kita ini apa, Sum. Jawabnya jujur, suaranya terdengar lebih serius dari biasanya. Tapi aku tahu apa yang aku rasakan. Aku merasa lebih dari sekadar teman saat bersamamu. Setiap perhatian kecilmu, setiap tawamu, itu semua berarti lebih banyak bagiku. Aku menyukaimu, Kusuma. Lebih dari seorang teman. Pengakuan itu akhirnya terucap,
mengalir begitu saja dengan tulus, membebaskan beban yang selama ini ia simpan rapat-rapat di dalam hatinya, membuat suasana menjadi lebih ringan. Mendengar pengakuan Febri, air mata haru mulai menggenang di pelupuk mata Kusuma. Ia tersenyum lega, senyum yang paling tulus yang pernah ia berikan. "Aku juga, Feb," bisiknya. "Aku juga menyukaimu. Nggak ada lagi yang perlu dijelaskan." Di bawah langit senja yang mulai meredup, dua sahabat itu akhirnya menemukan jawaban dari semua pertanyaan hati mereka. Persahabatan mereka tidak berakhir, melainkan berevolusi menjadi sesuatu yang lebih indah. Ini adalah awal dari sebuah babak baru, sebuah kisah cinta yang tumbuh secara alami dari benih persahabatan yang tulus, membuktikan bahwa terkadang cinta terbaik adalah cinta yang ditemukan pada sahabat terdekat kita.